This is a story of dynamic living in Southgate. Once upon a time, there was a young stock trader named Sophie. After hours of working, she decided to get some fresh air by the pool. Sophie enjoyed her time under the sun. It was a sunny day when Gates got a little lost on the way to the gym. Until he's finally ready to go home. Let's pray he doesn't forget to pick up groceries for his wife. Lucky for him, it's just a couple minutes away. Thanks to that, he spends the night with joy and laughter. The end. Inside Dynamic Living in Southgate by Synarmus Land. Hai Property People, welcome back to Monday, my online consultation day bareng aku Rani Raj. Dan di episode Monday kali ini spesial karena saat ini aku lagi ada di kawasan TB Simatupang, tepatnya di apartemen Southgate. Nah, kita akan ngomongin tentang anak muda dan investasi properti. Nah ya, mungkin Property People tahu ya kalau misalnya pastinya punya rumah idaman ketika masa muda tuh jadi impian semua orang ya. Tapi tentunya dengan harga properti sekarang yang semakin melambung, kira-kira bisa nggak sih anak muda punya properti di usia muda? Nah, di episode Monday kali ini kita akan membahas gimana sih caranya anak muda biar bisa punya properti di usia muda. Aku akan mendatangkan temanku, seorang financial planner. Ini namanya... Oke, itu dia tuh. Halo Mas Karisma. Hai. Halo. Nah, ini dia Mas Karisma. Ya. Ini Muhammad Karisma ya, Ya, seorang financial planner yang aku akan tanya-tanya di episode Monday spesial kali ini. Mungkin Mas Karisma boleh sapa-sapa Property People. Halo Property People, apa kabar? Semoga di hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yes. Gitu ya. Semoga ya tentunya Property People yang nonton dimanapun kamu berada lagi dalam kondisi sehat dan semangat nih ya. Benar mau nonton banget. acara kita kali ini. Iya dong. Mas Karisma Ya. boleh kenalan nih, kira-kira kesibukannya apa, backgroundnya apa gitu. Ya, para Property People, saya Muhammad Karisma, perencana keuangan. Saat ini memang sering diminta untuk berbagi pandangan terkait dengan cara berinvestasi, bagaimana mengelola keuangan, dan tentunya ini hal-hal yang banyak sekali mungkin kita pikirkan, diantaranya adalah gimana caranya bisa punya properti. Nah, itu kenapa kita bahas ya pada siang hari ini apa-apa aja yang perlu dilakukan agar kita semua nih, amin, bisa punya properti gitu ya. Amin. Tapi di episode kali ini spesial nih, Ya. Mas, karena bukan hanya bisa punya properti, tapi gimana anak muda bisa punya properti di usia muda. Nah, itu dia. Itu lebih Betul. Lebih Karena kalau complicated udah lagi ya? spesifik kayaknya jadi nggak tahu kapan, yang penting nanti punya gitu ya. betul. Tapi kalau udah spesifik anak muda seharusnya nih apa yang udah bisa dilakukan dari sekarang. Bener banget Mbak Rani. Tapi Mas Karisma juga ngikutin ya, gimana tren anak muda dan investasi sekarang? Tentu saja, Ikutin karena ya? memang trennya saat ini ya banyak challenge juga dari Betul, anak betul. muda ya kan, karena mereka sering kita dengar terkena fenomena Betul. FOMO gitu ya. Mereka takut sekali ketinggalan sebuah tren, Betul, sehingga betul. apa yang dilakukan adalah supaya mereka merasa nggak ketinggalan sebuah tren, mereka ikut-ikutan. Dari ikut-ikutan itulah kondisinya bisa berubah 180 derajat. Apa yang mereka harapkan bisa jadi berubah menjadi sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi, dan ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung, seringkali kita bilang seperti itu. Nah, itu yang membuat akhirnya tetap harus waspada ya, tetap kita harus agresif boleh, cuman jangan melupakan kehati-hatian dan juga profil diri kita sebagai investor itu seperti apa. Menarik ya, kita bahas anak Benar. muda dan untuk properti juga suka perhatiin ya Mas ya. Ini aku Nah. pengen tanya nih, kira-kira kesadaran anak muda sekarang akan pentingnya kepemilikan properti itu seperti apa sih? Ya, dari sebuah survei yang dilakukan ini salah satu bank pemerintah gitu ya, mereka pernah mensurvei bahwa keinginan membeli properti itu memang ada gitu ya. Tapi kondisinya adalah mereka tuh terkendala dengan 3 hal utama, di mana 2-nya itu terkait dengan keuangan.
Jadi yang pertama adalah mereka tuh nggak ketemu properti yang cocok sama keinginan mereka. Mungkin lokasinya, mungkin modelnya, mungkin juga BM-nya banyak ya. Nah, ke BM-annya gitu ya, hal-hal sifatnya memang di luar hitung-hitungan kalkulasi keuangan gitu ya. Nah, dua lagi ini yang cukup unik karena mereka merasa bahwa mereka nggak mampu ternyata untuk beli properti itu. Karena kalau tidak mampu itu biasanya kan mereka kita arahkan gitu ya, atau diarahkan oleh sebuah developernya ataupun agent propertinya untuk menyicil, mengangsur gitu ya, dalam bentuk fasilitas KPR. Ternyata ada problem ketiga, yaitu apa? Mereka tidak bisa membayar DP-nya. Itu masalah semua orang sih. Jadi dua itu salah keuangan gitu ya. Jadi selain harganya, DP-nya pun nyeremin ya. Nah itu yang sekarang kita harus upas tuntas gitu ya, supaya hal-hal seperti ini nggak menjadi sesuatu hal yang menakutkan untuk mereka, tapi justru menjadi sebuah cara berpikir ya, yang nantinya mereka gimana caranya bisa punya itu properti gitu lah. Walaupun sekarang mungkin terkesan sulit, gitu, terkesan menyeramkan. Nah dari situ keinginannya ada, ya, bahkan kondisinya di masa pandemi ini lebih banyak property people, para millennials, Gen Z gitu ya, yang mereka itu membeli properti. Justru secara portfolio lebih dominan. Oh justru mereka lebih dominan ya? Betul, yang nantinya malah akan membuat mereka seharusnya bisa melihat ya ketika kondisinya itu menunjang untuk mereka, nggak ada alasan mereka untuk memulai dari sekarang juga. Oke, jadi sebenarnya tuh ada ya, kesadaran mereka tuh sudah tinggi ya tentunya untuk memiliki properti ya, tinggal tentunya gimana nih memanage keuangannya, betul banget. Tapi kan sekarang lagi isunya nih, ya ini udah umum lah ya, harga properti tinggi gitu ya. Kira-kira ini jadi hambatan nggak sih buat generasi muda gitu ya untuk menjadi investor di properti, harus untuk menjadi pemilik properti gitu, susah nggak sih? Ya kondisinya ternyata dengan tadi ya sebuah data yang mengatakan anak-anak muda ini sekarang sebagai pembeli dominan di masa pandemi loh, bayangkan itu membuat celahnya seharusnya menjadi cukup lebar gitu ya bagi mereka untuk punya hunian yang mungkin belum sesuai sama selera seutuhnya, tapi setidaknya itu udah menjadi modal mereka untuk memiliki sebuah aset. Ya, karena kembali lagi nih, ketika kita membicarakan aset, penting sekali kita membahas tentang diversifikasi portfolio gitu ya. Membagi portfolio investasi kita ke beberapa instrumen, dari yang sifatnya itu tetap, dari yang sifatnya itu memang semi gitu ya, ataupun yang liquid sekalian paling atas gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya kita seharusnya bisa mulai ketika sekarang sudah banyak di tabungan kita, kenapa nggak kita coba ke instrumen yang lebih nggak liquid lagi atau semi liquid. Kenapa nggak kita coba ke aset yang sifatnya tetap gitu kan, dan tapi menghasilkan gitu, berproduktif untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Oh gitu. Jadi ternyata properti ini salah satu aset yang menjanjikan sebenarnya ya, untuk anak muda juga menjanjikan ya. Betul. Tapi tadi kembali lagi ke pertanyaan pertama ya, katanya ada 3 problem nih kenapa anak muda susah punya properti gitu ya. Gimana sih cara anak muda mengatur keuangan gitu? Ini menjadi pertanyaan paling penting di episode kali ini ya. Nah, jadi untuk para Gen Z, para property people yang milenial semua kebanyakan ya, bahwa memang mengelola keuangan tidak menyeramkan atau semenyeramkan yang kita pikirkan. Bahwa ternyata itu sering kita mulai di kehidupan sehari-hari, cuman kita sendiri kurang sadar dan belum mengarahkan seutuhnya gitu ya terhadap kemana harusnya pos-pos itu dilakukan. Sebagai contoh misalnya gini, kita mungkin sudah memikirkan gimana caranya kita untuk punya aset ya. Tapi kita belum menghitung berapa sih idealnya aset-aset yang perlu kita punya. Tadi ya saya ngomong dari yang liquid sampai yang tetap. Ternyata gini, kebanyakan dari kita yang penting itu uangnya banyak. Yang penting itu kelihatan ada duitnya. Betul. Padahal secara rasio keuangan seharusnya nih ya, idealnya 15% aja dari total aset kita yang sifatnya liquid. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 1 miliar dalam bentuk cash, udah cukup 150 juta kita punya dalam bentuk liquid atau setara liquid. Ya. Nah, selebihnya kemana? Kita bisa alokasikan ke pos-pos lain yang bisa berproduksi, yang menghasilkan dan membuat uang kita itu beranak pinak. Itulah kita sebutnya sebagai investasi. Yang kedua ada pertanyaannya biasanya gimana caranya untuk saya bisa investasi? Ini yang paling masalah itu gitu juga. Kan. Nah, gimana nih? Jadi saya selalu bilang bahwa sebenarnya kebutuhan kita untuk investasi itu sama halnya seperti kita kebutuhannya untuk belanja. Coba perlakukan investasi kita itu di awal. Jadi kita istilahnya itu menyisihkan, bukan menyisakan.
memprioritaskan pengeluaran yang sifatnya Betul. untuk masa depan di awal. Sehingga yang sisa akan dipakai untuk belanja ujung-ujungnya habis kan? Betul. Ya udah ujung-ujungnya habis, tapi saya nggak berdosa-dosa amat gitu karena saya sudah melakukan investasi di awal. Nah itu yang harusnya kita coba strategikan dari awal supaya flow of money kita dari cash inflow sampai cash outflow-nya itu ketemu yang dibilang besar, nggak besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi lebih banyak income-nya daripada pengeluarannya. Aku baru kepikiran nih setelah ngomong sama Mas Karisma nih ya. Tapi ini sambil kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, kita pindah tempat kali ya. Aku penasaran di sana kayaknya ada apa ya? Ada space lagi tuh ya. Boleh kita lihat ya. Nah, Mas Karisma ini kayaknya lapangan tenis ya. Ada lapangan tenisnya juga ya. Tapi luas ternyata ya fasilitasnya. Betul banget. Dan lumayan lengkap. Wah, bareng lah kita ngomongnya. Bareng betul. Karena tadi kita ada playgroundnya juga, ada itu wall climbing kalau nggak salah ya. Jadi sepertinya lumayan lengkap ya. Lengkap fasilitas. Nah, tapi Mas Karisma lanjutin obrolan tadi ya. Kan tadi ngomongin masalah pengeluaran, terus juga FOMO juga ya. Biasanya anak muda nih suka impulsif, ya kan? Kadang-kadang kalau ada misalnya brand keluaran terbaru, langsung beli. Gak bisa lihat dikit ya langsung. Betul, maunya barang-barang branded gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya supaya anak muda ini nggak impulsif? Betul. Nah, itulah pentingnya the power of budgeting. Ya. Jadi budgeting yang kita ngerti seringkali untuk membuat skema perhitungan akuntansi di perusahaan, sekarang kita terapkan ke diri kita sendiri. Yaitu apa? Sebuah budget yang memang kita persiapkan untuk kebutuhan rutin kita. Jadi tujuan dari budgeting itu apa sih sebenarnya? Kita mematuhi apa yang udah kita buat secara estimasi setiap bulan, dan itu yang kita keluarkan gitu. Sehingga kalau udah kayak gitu, kita nih nggak ada celah untuk nakal-nakal nih, ya kan? Kecuali memang sudah kita tetapkan. Misalnya gini, saya pingin ada untuk bandel-bandelnya, belanja-belanjanya, terus entertainment-nya, mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali. Nah, kalau udah kayak gitu, kita buat budget per 3 bulan, 6 bulan yang memang berbeda. Yang itu bisa memang kita keluarkan untuk entah itu kebutuhan liburan kita, untuk kebutuhan yang sifatnya memang ya memenuhi lah ya, kebutuhan yang sifatnya memang perlu kita upgrade secara teknologi, entah itu smartphone kita ataupun gadget-gadget kita dan lain sebagainya. Tapi dari sisi bulanannya, kalau misalnya kita sudah membuat budgeting, seharusnya godaan sebesar apapun ya bisa ketahan karena kita sudah mematuhi budget kita. Makanya seringkali kalau kita masuk uang ke rekening, di rekening gaji ataupun rekening yang biasa masuk dari penghasilan kita secara rutin, jangan semuanya ditaruh di satu rekening yang sama, entah itu tujuannya untuk investasi kita, maupun untuk emergensi yang sifatnya darurat ataupun untuk kebutuhan pembayaran yang sifatnya rutin bulanan dilakukan. Jadi pisahkan mana yang sifatnya memang ini untuk kebutuhan belanja bulanan, makan-makan, ke mall, udah ini saya taruh di rekening yang ini. Kalau memang kita masih belum bisa ngontrol gitu ya. Yang lainnya ini untuk kebutuhan emergensi saya, itu kalau misal single relatif 3 kali pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga bisa 6 sampai 12 kali tergantung kondisinya sudah punya anak atau belum. Tapi dari situ akhirnya kita sudah punya kan satu patokan. Perencanaan, betul. Ini buat pos-pos yang sifatnya memang harus saya keluarkan setiap bulan. Ini sifatnya jaga-jaga ada yang memang sifatnya untuk entertainment tadi. Dari situ akhirnya akan lebih mudah bagi kita untuk ngatur, dan dengan sendirinya kita akan punya pola sendiri nih pengeluaran dari income kita, sehingga udah nggak perlu lagi mungkin berbagi ke beberapa rekening gitu kan yang mungkin membutuhkan biaya, tapi sudah cukup satu rekening yang sama, itu sudah bisa kita dengan sendirinya karena mengatur. sudah terbiasa ya dengan perencanaan keuangan. Tetap penting ya perencanaan keuangan sejak dini ya. Jadi bisa diterapkan nih buat property people yang mungkin sekarang lagi, aku selama ini selalu disatuin aja tuh, atau kayak nggak pernah ke-track nih selama ini pengeluarannya kemana aja, itu bisa dimulai dari sekarang dibuat budgeting ya. Betul sekali. Nah, sekarang aku pertanyaan lagi nih, ini juga penting nih. Misalkan udah perencanaan nih, aku kan dari tahap kayak udah perencanaan, udah budgeting, dikit lagi tuh udah proses mau belilah misalnya. Kira-kira nih aku lagi mau langsung tembak ya. Southgate ini cocok gak sih kalau misalnya jadi pilihan anak muda nih, terutama lihat dari lokasi, lalu lihat dari harga juga, karena kan pengennya lokasinya bagus, fasilitasnya oke, tapi harganya semini mungkin gitu ya, seekonomis mungkin. Kira-kira cocok gak sih? Ya, jadi harga ekonomis atau tidak ekonomis itu sangat-sangat relatif. Kembali betul, nih, betul. ya kemampuan kita dalam membeli sebuah barang seringkali itu
cukup sulit kita analisa kalau sifatnya memang yang berkaitan dengan keluar duit atau investasi. Iya, betul. Tapi seolah-olah tidak terbatas untuk hal-hal sifatnya memang tadi ya impulsif, untuk memenuhi kebutuhan kita yang sifatnya itu lifestyle. Itu menjadi kayak mudah banget kita keluarnya gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi secara rutin bulanan ya, kalau misalnya kita ternyata membeli sebuah aset atau properti misalnya, mungkin bisa jadi lebih murah dibanding kita mengeluarkan untuk kebutuhan konsumtif kita. Nah, makanya balik lagi tadi kita sudah berkeliling nih ya, Mbak Rani ya, lihat secara fasilitas, secara juga kebutuhan mungkin orang untuk berolahraga. Kalau mungkin apartemen lain kan biasanya standar hanya ada swimming pool, ya kan? Ini kok sepertinya agak lebih lengkap gitu ya. Jadi kebutuhan orang untuk olahraga dan punya hunian yang memang menjadi satu kesatuan dengan hobi gitu ya. Bisa terpenuhi ya? Bisa terpenuhi gitu. Termasuk tenis ini kan bukan olahraga yang orang tua sepertinya ya. Jadi ini pas nih untuk anak muda gitu ada kan. Ada tenis di sini. Bisa punya satu fasilitas olahraga yang ternyata jadi satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Jadi memang harus kita lihat kembali lagi membeli properti ini ibarat kita mencari jodoh sebenarnya. Cocok-cocokan. Dan sesuai selera ya kan. Dan hobi kita apa seringkali yang menjadi penentu saya mau beli atau enggak properti tersebut gitu lah. Ketika sudah dilihat cocok ternyata fasilitasnya ada, lingkungannya menunjang gitu kan, saya bisa gampang untuk ke department store ataupun ke mall gitu ya. Kenapa tidak gitu, itu menjadi pilihan untuk kita. Wah, setuju banget nih, aku jadi setelah diomongin kayak gini jadi semakin penasaran ya. Kalau tadi kan kita udah keliling di luarnya, gimana kalau kita lihat unitnya kali ya? Boleh? Boleh kali ya kita lihat dalam ya? Kita ke atas ya? Yuk. Oke, yuk. Oke. Kayaknya di sebelah sana deh towernya. Wah, akhirnya sampai juga nih ya kita di Tower Altuera tadi ya. Betul, ini unit apa? Love Plus tadi. Iya, Love Plus ini. Gimana nih Mas Karisma, first impression-nya? Nyaman banget ya. Saya juga ternyata kaget disajikan langsung dengan tempat tidur, tapi ternyata kita bisa turun tangga. Kemudian ada living room-nya di sini. Betul. Di lantai berapa? Di bawahnya ya? Di bawahnya, jadi ini unik sih ya. Jadi satu apartemen ada 2 lantai, yang mana kamarnya di atas gitu ya. Di bawahnya jadi lebih spacious karena memang untuk living room dan kitchen aja ya. Betul. Dan uniknya toiletnya ada 2 ya, dirasa di bawah ya. Oh iya benar tadi ada 2 ya. Oh iya benar, saya baru sadar juga tuh tadi. Nah, sebelum lanjut lagi nih Property People, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube kita di Rumah 123 karena kita akan kasih banyak informasi menarik seputar properti pastinya hanya di channel YouTube kita. Banyak sekali program yang bisa kamu saksikan, jadi bisa dilihat-lihat dan juga banyak sekali informasi-informasi, updatean menarik tentang industri properti pastinya ya. Lanjut lagi kali ya Mas ya. Aku pengen ngobrol nih. Tadi kan kita ngomongin tentang daya beli anak muda juga gitu ya. Kira-kira tadi juga ngomongin investasi juga ya. Kira-kira penting gak sih anak muda tuh investasi gitu, terutama di bidang properti kan? Karena kesannya kayaknya kalau properti tuh aduh itu mah investasi orang tua lah ya gitu. Penting gak sih? Nah, jadi pertanyaan penting gak penting sudah pasti kita arahnya kan penting ya. Orang udah tahu pentingnya berinvestasi, tapi yang paling masalah kalau ada orang nanya perlu atau tidak gitu investasi sedari sekarang. Nah, itu yang selalu saya bilang arahnya bukan masalah perlu atau tidak perlu nih. Ini kalau dalam Islam istilahnya ada fardu ain nih, fardu ain nih. Udah arahnya ke wajib gitu ya. Bahwa ini sesuatu hal yang sifatnya memang perlu kita lakukan dan harus ya kita persiapkan sedari sekarang agar masa depan kita nanti tentu saja harapannya tidak perlu bekerja terlalu keras layaknya kita sedari muda gitu ya. Nah, itu ya yang sebabnya kenapa saat ini memang banyak sekali tawaran investasi yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda ya. Jadi dalam teori marketing itu ada istilahnya bahwa ketika kita ingin menyasar target segmen kita harus sesuaikan sama karakter mereka, menyesuaikan dengan apa yang mereka sedang inginkan dan butuhkan. Lalu seperti apa tipe yang mungkin mereka harapkan. Nah, itu semua saya melihat tadi ya setelah kita berkeliling sepertinya sudah pas banget nih secara model, bentuk sudah kekinian gitu ya. Jadi kalau ditanyain tadi bridgingnya ke arah perlu atau tidak anak muda berinvestasi, tentu saja jawabannya menjadi semakin yakin seharusnya perlu, apalagi investasinya ke properti tadi gitu ya. Karena investasi properti ini kita bisa memanfaatkan 2 jenis income. Ya mungkin saat ini kita hanya memikirkan yang namanya saya investasi, saya hanya mengandalkan investasi saya memiliki kenaikan nilai, atau investasi saya bisa menghasilkan passive income. Dan ternyata properti bisa mengcover keduanya. Kita mengharapkan kenaikan nilai di masa yang akan datang bisa,
Karena ternyata investasi properti selalu kaitannya dengan supply dan demand kan. Ketika ada kebutuhan, ada supply-nya, maka harganya akan selalu meningkat gitu ya. Sedangkan menghasilkan cuan juga bisa setiap bulan atau setiap periodenya ketika ternyata kita bisa ngerti potensinya gitu ya. ada. Kita bisa sewa-sewain ke masyarakat umum atau mungkin kita bisa sewain ke segmented marketnya di mana. Kalau dekat kampus kayak di sini ya bisa-bisa saja gitu kan. Banyak banget kampus dekat sini ya. Betul. Atau misalnya orang kantoran pun bisa ternyata karena akses mobilitasnya akan lebih terbantu karena banyak sekali opsi transportasi umum ya. Tadi di depan sini ada KRL, ada juga kendaraan umum lain yang membuat kita jadi lebih mudah gitu ya pergi dan berpindah tempat. Setuju banget sih ya, ternyata memang investasi properti tuh sepenting itu ya, apalagi kayaknya nggak ada tuh sejarahnya properti turun ya. Seharusnya tidak ada, memang tergantung ya, kan? kecuali ada force major kayak kemarin ya, kondisi pandemi mungkin ya agak tertahan gitu ya, tapi kedepannya selalu kecenderungannya akan terus naik. Trennya memang cenderung naik ya, iya betul juga sih, apalagi dengan kondisi yang, nah ini juga aku penting nih ya, katanya kalau misalnya investasi properti itu, apalagi anak muda nih, kalau mau beli properti maunya deket kota gitu ya, maunya deket kota, deket pinggir kota gitu ya. Kira-kira emang kalau misalnya investasi properti itu lokasi yang strategis emang sepenting apa sih? Nah, lokasi strategis itu penting, tapi seringkali kita hanya melihat kedekatan antara lokasi tempat kita tinggal dengan kantor. Memang balik lagi anak muda itu inginnya simple, inginnya mudah. Tapi seiring berjalannya waktu dengan semakin terintegrasinya transportasi umum, kemudahan dan keseriusan dari sisi pemerintah tadi turut membuat kita akhirnya menjadi harus memikirkan bahwa ternyata lokasi yang saat ini mungkin kita pikir itu terlalu dekat dan kita kadang nggak tahu diri ya harganya juga terlalu tinggi, kita jadi nggak mampu tapi pinginnya dekat gitu kan. Kenapa nggak kita pilih properti yang memang bisa memudahkan kita secara accessibility tadi gitu ya. Ternyata dengan kemudahan akses transportasi yang tadi kita sudah jabarkan gitu ya, bahwa itu bisa menghemat ongkos pengeluaran saya sama dengan saya dekatnya dari kantor lokasinya. Karena ternyata kalau dari kantor mungkin dekat saya naik ojol bisa sampai 10-15 ribu atau mungkin 20 ribu. Tapi dari sini kita 14-15 lah ya. Ternyata kita naik KRL misalnya gitu ya, ternyata hanya bisa kayaknya lebih tahu dia. Kita bisa punya gambaran pengeluaran kita bisa saving bahkan bisa di bawah atau lebih dari 50% gitu kan. Nah, itu yang membuat akhirnya kita harus memikirkan hal-hal sesimpel itu supaya kita tidak mudah memandang uang receh itu dan menyepelekan. Ketika ternyata dikumpulkan, bisa jadi itu bisa menghasilkan 1 juta, 1,5 juta setiap bulan. Ya. Ingat loh, saya selalu bilang bahwa investasi yang terbaik memang investasi yang dilakukan. Tapi yang lebih baik lagi adalah investasi yang dilakukan secara rutin atau reguler. Nah, jadi sekarang udah banyak banget instrumen investasi yang nantinya bisa membuat kita dari saving yang tadi kita ada gitu ya, entah dari menghemat secara transportasi umum gitu ya. Kita bisa masuk ke instrumen keuangan, entah yang instrumen pasar modal ataupun turunannya gitu ya, supaya kita bisa memaksimalkan potensi uang receh yang tadi kita anggap ya 300 ribu, 500 ribu, tapi ternyata ketika kita kumpulkan dalam kurun waktu puluhan tahun itu bisa jadi miliaran. Nah, jadi ini mulai dari lokasi gitu ya, kita lihat lokasi. Kalau efeknya kemana-mana gitu kan. Ternyata ketika aksesnya banyak, lokasi bisa jadi relatif ya. Karena tadi ternyata bisa menghemat. Bener juga, aku nggak kepikiran sih kalau ternyata kita jarak deket naik ojol misalnya, tapi kalau jarak jauh tapi aksesnya deket, kita bisa naik kendaraan umum yang lebih hemat lagi, yang akhirnya bisa investasi-investasi dari hal-hal receh gitu ya. Emang kalau financial planner memang gitu ya pikirannya ya, jauh ya. Betul, keren. Nah, tapi biasanya mau mulai beli rumah, beli properti gitu ya, anak muda tuh takut lihat harganya duluan gitu. Kayak aduh harganya udah ratusan juta gitu kan, udah MM-an gitu ya. Kira-kira kalau misalnya sekarang anak muda pengen properti tuh ada mekanisme pembayaran apa aja sih, dan menurut Mas Karisma tuh apa sih yang paling pas nih buat anak muda? Tipikal para millennials ataupun zillennials memang mereka kecenderungannya pingin yang simple, tapi ketika disodorkan harga udah mundur duluan ya, nggak berani untuk bertanya, nggak berani untuk berkonsultasi. Itulah sekarang kenapa banyak sekali marketing gallery dari apartemen-apartemen ataupun rumah tinggal yang tujuannya sebenarnya untuk memberikan ruang kepada masyarakat itu berkomunikasi, berkonsultasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka itu datang terus pasti harus ditodong gitu ya SPK-nya, suruh beli gitu kan.
Karena kondisinya adalah akan ada beberapa constraint yang mungkin dihadapi oleh para anak muda. Dan itu betul. pasti sudah disadari betul, sudah dipahami oleh pihak developer. Dan dari situ makanya banyak sekali mereka fasilitas yang harusnya bisa dinikmati oleh para anak muda. Semisal mereka biasanya kendala yang paling umum tadi kita sudah bahas ya, adalah terkait dengan pembayaran DP. Betul. Mereka udah mikir pokoknya DP kalau saya nggak punya 20% dari total harga, Mundur saya aja udah deh, pasti udah deh, saya cari yang lain-lain gitu kan. Betul. Padahal bisa jadi misalnya DP-nya itu bisa diperpanjang jangka waktunya agar kita bisa menyicil tanpa dikenakan bunga, dan dari situ kita bisa juga nanti menabung untuk membayar biaya-biayanya. Betul. Atau mungkin kita sudah siap DP-nya tapi saya belum ada biaya-biayanya, biasanya juga ada tuh kemudahan-kemudahan. Udah tenang aja, Anda cuma bayar DP, nanti pihak developer sudah menjamin ya proses AJB, BPHTB dan lain sebagainya itu sudah di cover, sehingga kita tidak perlu lagi keluar biaya, dan dari situ kita sudah mulai membeli ya, memiliki saat itu juga gitu kan. Tinggal nantinya kita pikirin nih mau buat apa nih ya kan, tempat tinggalnya. Tapi yang penting ketika kita sudah believe ya kan, semua didasarkan sama belief-nya dulu, percaya dulu bahwa lokasinya memang bagus, aksesnya memudahkan orang untuk bisa mobile, seharusnya itu menjadi pilihan yang sudah seharusnya cepat langsung dieksekusi. Gitu. Iya, setuju sih. Sebenarnya sekarang tuh banyak banget sih mekanisme pembayaran gitu ya, mekanisme cara pembelian, DP gitu ya, banyak banget variasinya, bahkan DP-nya cicilan, terus cicilannya juga ada, pokoknya banyak sekali mekanisme yang memudahkan. Makanya biasanya tadi komunikasi, ya betul kan, ngobrol oleh pihak developer. Karena sebenarnya tujuannya menemukan solusinya gitu ya, Betul. misalkan oh kamu penghasilan sekian gitu ya, mungkin mekanismenya seperti ini. Jadi jangan takut nih buat para property people yang masih muda ya, mungkin boleh dikonsultasikan dulu kira-kira kondisi keuangannya seperti apa gitu kan, lalu properti yang dibutuhkannya seperti apa. Nah itu bisa dilakukan di salah satunya Marketing Gallery ya. Waduh, jadi makin terbuka nih ya habis curhat sama Mas Karisma nih ya. Tapi nih ngomong-ngomong tadi tentang anak muda, terus juga mekanisme pembayaran, kita juga udah lihat-lihat juga nih ya, tadi Southgate udah keliling juga, fasilitasnya udah ngobrol-ngobrol juga tadi ya, sempet sama representatifnya. Kira-kira menurut Mas Karisma, apartemen Southgate ini cocok gak sih buat anak muda? Salah satunya buat diinvestasikan juga ya, cocok gak sih? Jadi sekarang tadi kita sudah sempat bahas ya bahwa kebutuhan nih anak-anak muda itu diantaranya mereka pasti mencari kemudahan, simplicity ya, betul. Yang ujung-ujungnya adalah space berapapun ketika bisa didesain sebenarnya untuk kebutuhan mereka. Ada untuk living room-nya, ada untuk kerjanya, ada untuk tidur yang memang berkualitas. Maka seharusnya konsep itu yang nantinya akan dicari sama mereka. Jadi saya ngelihat tadi nih ya, kebutuhan anak-anak muda itu sudah coba dideliver sepenuhnya oleh Southgate ini gitu ya, yang membuat akhirnya kita punya alternatif nih, pilihan di lokasi yang memang tadi kita sudah lihat ya sekelilingnya, memudahkan sekali untuk mobilitas kita, memudahkan sekali untuk akses kita yang saat ini generasi muda setelah kemarin itu kondisinya banyak yang WFH, sekarang berubah jadi WFA. Bener. Mereka udah nggak mikirin ke kantor terlalu jauh, ongkosnya bisa di-saving di sisi yang lain. Mereka tinggal cari spot, cari tempat yang memudahkan mereka bisa kerja, bisa konsen. Jadi di rumah pun di sini yang lokasinya udah nyaman banget, mereka juga bisa ketika sesekali merasa butuh ya hal-hal yang baru, view yang baru, mereka tinggal ke sebelah gitu ya, ada pusat perbelanjaan, ada tempat-tempat yang memang bisa membuat mereka jadi refresh kembali dan tetap produktif gitu loh di mana aja. Jadi itu yang membuat akhirnya ini menjadi lumayan komplit ya paketnya untuk bisa ditawarkan dan menjadi alternatif juga bagi kita untuk bisa mempersiapkan nih investasi yang memang kita inginkan dalam bentuk yang non liquid tadi seperti yang baru disampaikan. Betul, setuju banget ya. Sekarang tuh anak muda pengennya tuh work from anywhere ya. Mau kafe, mau di rumah, mau kapanpun, biasanya mereka cari tempat yang memang kalau misalnya anak zaman sekarang apa Instagramable. Jadi kayak maunya yang tempatnya bagus. Gak tau sekarang udah TikTokable apa gimana nih? Kayaknya ya bisa juga ya. Buat joget-joget di mana-mana. Jadi sekarang tuh biasanya mereka cari spot yang menginspirasi gitu ya. Karena kan anak zaman sekarang maunya kreativitasnya tinggi gitu ya. Jadi harus cari tempat yang oke. Kalau di sini bener juga sih, tadi kita bisa melipir ke sebelah. Atau di kamarnya pun udah oke juga gitu ya. Oke, ini bisa jadi pilihan nih salah satunya buat teman-teman nih, para property people yang masih muda nih ya. Bisa langsung dicek langsung ya. Nah, aku mau pertanyaan terakhir deh. Ini karena tadi udah banyak banget kita sharing ya. Ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Karisma nih untuk para property people yang ada di rumah nih, mungkin yang masih muda, yang lagi bingung gitu ya, lagi galau, lagi masih resah gitu ya, resah dan gelisah, Ada nggak nih pesannya?
Ya, untuk para generasi millennials yang mungkin sedang galau-galaunya gitu, yang harus investasi kemana. Kemarin sempat ikut investasi tapi rugi karena ikut-ikutan. Nah, sekarang lah momen yang tepat untuk kita benar-benar memikirkan investasi untuk jangka menengah sampai dengan panjang gitu ya. Betul. Bahwa memang benar yang muda itu yang seharusnya agresif nih dalam berinvestasi gitu ya. Karena ketika kita muda ada satu rumus juga yang bisa kita jadikan acuan, 100 minus usia itu seharusnya menjadi totalnya, misalnya 100 sekarang kita usia 30 gitu ya, para millennials, berarti 70 kan sisanya. 70% itu bisa kita gunakan sebagai acuan portfolio investasi kita masuk yang agresif. Agresif justru ya? Agresif berarti apa? Agresif berarti tidak mudah kita takut-takuti. Agresif berarti bisa jadi non-liquid ya. Agresif bisa jadi resikonya lumayan tinggi ya, tapi dari situ kita bisa memikirkan jenis investasi yang memang bisa menunjang dalam kurun waktu panjang gitu ya. Karena kita nggak hanya hidup untuk saat ini aja, kita juga hidup untuk masa yang nanti gitu kan. Ketika kita pensiun, berapa banyak dari mungkin orang tua kita, tetangga kita, saudara kita yang ternyata terlambat untuk investasi, terlambat untuk memikirkan ketika harga itu mereka bisa afford gitu ya. Dan kondisinya adalah mereka yang menyesal, tidak punya properti, tidak punya aset untuk bisa menghasilkan income secara reguler di masa depannya mereka. Nah, itu yang membuat akhirnya ayo anak-anak muda generasi zillennials jangan lagi galau terhadap percintaan aja ya. Perlu kita galau terhadap keuangan supaya apa, kita mikir gitu. Kayak kita percintaan akhirnya kita jadi lihat gitu ya. Oh, ternyata ini baik, ini nggak baik. Oh, ternyata selera saya ini ternyata harus memperlakukannya seperti ini, kan itu udah sering kita lakukan. Nah, sekarang kita investasi, yuk sama-sama kita dalemin juga, ya kan? Kita galau bareng-bareng boleh, tapi jangan lama-lama gitu ya. Supaya kita segera mikirkan step-step apa yang perlu dilakukan supaya itu bisa menjadi sebuah kejadian, bahwa properti gak hanya menjadi sebuah impian, tapi kenyataan yang bisa kita eksekusi dari sekarang. Keren banget tipsnya dari Mas Karisma ya. Jadi mulai sekarang yang suka impulsif nih ya, betul banget. Yang suka dikit-dikit update smartphone gitu ya, dikit-dikit ganti barang baru gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan, salah satu insight yang oke banget tadi aku dengar dari Mas Karisma, kalau misalnya anak muda ini mulai fokus ke mulai galauin investasi, karena biasanya keuangan memang sangat berpengaruh ke masa depan ya. Jadi mulai sekarang mulai dipikirkan, cari kalau bisa investasi yang non liquid supaya kita nggak bisa gampang dicairkan, gampang. Jadi diversifikasi istilahnya ya. Penting banget kita punya yang liquid, kita punya yang semi liquid, kita punya yang non liquid. Jadi itu saling perpaduan yang bisa mengcombine total portfolio investasi kita supaya lebih maksimal. Dan salah satunya properti ya. Ini biasanya mungkin anak muda galau, takut mau beli, mau investasi di properti, mulai sekarang nggak boleh takut lagi, karena banyak sekali solusi yang bisa kamu dapatkan ya jika kamu mau mulai berinvestasi di bidang properti. Wah, keren banget Mas Karisma tipsnya. Ini aku banyak dapat ilmu juga, dan semoga tentunya apa yang di-share sama Mas Karisma hari ini bisa jadi insight yang juga baik buat property people yang nonton ya. Bisa jadi pertimbangan nih mungkin buat anak muda yang lagi nonton, kira-kira mau mulai investasi di bidang properti atau mungkin di bidang lainnya juga ya. Karena dimulai dari sekarang ya, bahkan tadi kata Mas Karisma dimulai dari gaji pertama ya. Ketika punya penghasilan, kenal uang, langsung investasi. Langsung investasi, keren banget ya. Thank you banget juga buat Mas Karisma, dan thank you banget buat property people yang sudah nonton hari ini. Thank you banget, dan tentunya aku juga mau ngingetin buat property people di rumah, jangan lupa cobain fitur terbaru dari Rumah 123, yaitu simulasi gaji KPR. Di sana kamu bisa ngecek nih kira-kira kemampuan menyicil kamu tuh sesuai dengan penghasilan kamu tuh berapa sih gitu ya. Nanti kamu bisa masukin gaji kamu dan kira-kira perkiraan kemampuan menyicil kamu sebesar apa. Lalu kamu juga bisa dikasih rekomendasi kira-kira properti yang cocok sesuai dengan budget kamu. Keren banget kan? Nih bisa banget cocok buat yang lagi cari-cari juga nih, anak muda, milenial dan zilenial ya. Silakan boleh dicek. Caranya gampang banget, tinggal akses rumah123.com/cari KPR/simulasi gaji KPR. Nanti di sana kamu tinggal masukin aja income kamu, dan nanti bisa kamu dapetin kira-kira rekomendasi properti yang sesuai buat budget kamu. Oke, property people, akhir kata aku Rani Raj selaku host pamit undur diri. Saya Muhammad Karisma, perencana keuangan, pamit undur diri juga. Yes, mulai dari nyari sampai dapetin rumah baru, Rumah 123 ada buat kamu. Yeay, thank you banget Mas. Thank you. This is a story of dynamic living in Southgate. Once upon a time, there was a young stock trader named Sophie. After hours of working,
she decided to get some fresh air by the pool. Sophie enjoyed her time under the sun. It was a sunny day when Gates got a little lost on the way to the gym, until he's finally ready to go home. Let's pray he doesn't forget to pick up groceries for his wife. Lucky for him, it's just a couple minutes away. Thanks to that, he spends the night with joy and laughter. The end. Inside Dynamic Living in Southgate by Synarmous Land.